Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati, Zat yang menggenggam seluruh kehidupan, yang menuntun jiwa-jiwa yang tersesat menuju jalan kebenaran. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemantik cahaya, penuntun umat dari kelamnya jahiliyah menuju terang benderangnya hidayah. Bil khusus, kepada para penapak jalan kebenaran, segenap pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel dimanapun berada. Kami persembahkan sebuah kisah inspiratif, syarat makna dan pelajaran kemurnian jiwa. Namun izinkan kami menyampaikan disclaimer lebih dahulu, bahwa kisah ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari dinamika kehidupan nyata, dihidupkan dengan narasi dramatik dan simbolik demi menyentuh rasa, relung batin terdalam, untuk tujuan edukasi bahkan hiburan rohani. Segala kesamaan nama, peristiwa, atau tempat bukanlah kesengajaan, melainkan bagian dari kebetulan yang tak terelakkan. Kali ini kami pilihkan judul, Ustadz Koh Denis Lim, Cahaya yang Lahir dari Lorong Gelap, menjadi pelita hidayah umat. Semoga narasi ini menjadi aliran hikmat dan maslahah, menguatkan iman, mengokohkan keyakinan, dan memuliakan Islam kita yang kian mubarakah, bercahaya dalam keheningan hati yang berserah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyimak. Derasnya arus zaman yang menggoda manusia untuk membenarkan segala cara demi kesenangan dunia, muncullah sosok yang membuat orang berhenti sejenak. Bukan karena ketenarannya, bukan pula karena kontroversi, melainkan karena kisah hijrahnya yang terasa begitu dekat dengan banyak jiwa sedang gersang. Ustadz Koh Denis Lim, dulu identik dengan dunia gelap perjudian internasional, kini menjelma menjadi suara lembut yang menyejukkan hati, menyapa jutaan umat melalui media sosial dan majelis kecil yang ia isi dengan penuh kerendahan hati. Ia bukan ustadz lahir dari ruang kuliah formal keagamaan, tapi dari lorong gelap kehidupan Thailand, negara yang dikenal industri perjudiannya. Ia bukan hanya pemain, tapi bandar gelimang dunia pernah bersimpuh di kakinya. Namun, satu malam sunyi yang tak pernah dilupakan, saat mengawasi taruhan, suara yang entah datang dari mana menembus gempita dunia malam, ceramah Ajim. Kalimat demi kalimat menembus tameng batinnya yang lama retak. Ia terdiam. Dada yang lama beku mendadak hangat. Itulah malam ketika cahaya pertama menyapa hatinya. Denis Lim pulang ke Indonesia. Tapi bukan sekadar pulang ke rumah. Ia pulang ke rahmat Allah. Mengetuk gerbang Darut Tauhid memulai dari nol. Dibimbing Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ia mulai harinya dengan membersihkan toilet, menyapu halaman, mengikuti halakoh, menghafal doa-doa pendek, dan belajar Al-Quran dari awal. Ia jalani malam panjang dalam diamnya zikir dan perenungan, menyusun ulang makna hidup yang nyaris tenggelam. Bertahun ia jalani proses hingga tuntas, kini ia tidak hanya berubah, tapi dilahirkan kembali. Kini, karismanya meledak. Anak muda, orang tua, menyukainya bukan karena masa lalunya yang dramatis, tapi karena kejujurannya dalam bertutur. Ia tidak berlagak suci. Ia tampil dari luka yang telah disembuhkan oleh iman. Dan itu membuatnya nyata, dekat, relatable. Ketika seseorang memacingnya, Pak Ustadz, semua agama itu baik ya. Dan orang kan nggak bisa pilih lahir dari keluarga apa. Jadi salah nggak kalau ikut agama warisan orang tua. Denis Lim tersenyum. Lalu dengan nada santai tapi syarat makna, menjawab. Betul, Rasulullah bersabda, tiap anak terlahir di atas fitrah, orang tuanya lah menjadikannya, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, kita memang tak bisa milih lahir di keluarga mana, saya pun nggak bisa pesan mau lahir jadi cowok atau cewek, Tionghoa atau bukan. Tapi insya Allah, kita bisa milih, mau wafat dalam keadaan seperti apa, ia jeda sejenak. Sorot matanya dalam. Dalam Islam, yang paling penting itu bukan asal muasal, tapi, endingnya, sebutannya husnul khotimah. Akhir yang baik. Bukan soal matinya karena apa, tapi saat kematian, sedang apa. Mati karena sakit, kecelakaan, itu takdir. Tapi kalau matinya pas lagi sujud sholat, zikir, itu karunia besar. Itu hadiah dari Allah. Lalu Ustadz Denis menutup, lahir itu tak bisa kita tentukan. Tapi wafat, bisa kita perjuangkan. Dan Islam adalah arah untuk menuju husnul khotimah. Angin sore menyapu pelataran musola kecil itu, menebar harum tanah basah seusai hujan. Di salah satu sudutnya, seorang pemuda duduk bersila menatap lantai dengan pandangan kosong. Namanya Ustaz Denis Lim. Tangannya menggenggam tasbih kecil,
namun bibirnya terdiam. Hari itu, ia baru saja mengantar sahabat terbaiknya, Kevin, ke peristirahatan terakhir. Bukan duka yang membuncah di dadanya, tapi haru dan kagum pada akhir hidup seorang sahabat yang tak biasa. Kita tidak bisa memilih terlahir dari keluarga seperti apa, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan wafat. Kalimat itu terus bergema dalam benaknya, sebuah pelajaran yang ia petik dari perjalanan hidayah Kevin yang sungguh luar biasa. Kevin bukan berasal dari keluarga Muslim. Ia terlahir dari pasangan keturunan Tionghoa yang taat pada tradisi leluhur. Sejak kecil, ia diajari tentang adat, penghormatan pada roh nenek moyang, dan nilai-nilai ketekunan. Ia tidak tahu menahu soal Islam, bahkan nama Muhammad pun terasa asing di telinganya. Namun, fitrah itu tetap menyala dalam dada setiap manusia. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kevin mengenal Ustaz Dennis Lim saat duduk di bangku SMA. Berbeda dengan teman-teman lain yang suka membuli atau bersikap kasar karena perbedaan, Dennis justru menjadi orang yang paling ramah. Ia tak pernah memaksa Kevin masuk Islam, tak pernah mengajak dengan kalimat menggurui. Ia hanya hidup dengan akhlaknya. Senyum, ketenangan, dan kesederhanaan Dennis membuat Kevin penasaran. Suatu hari di kantin, Kevin bertanya, "Den, lo tuh tenang banget orangnya, kayak gak punya masalah. Lo nyimpen rahasia apa sih?" Dennis hanya tersenyum. Hidup ini bukan tentang dari mana kita lahir, tapi tentang kemana kita ingin pulang. Aku cuma ingin pulang dengan tenang. Kalimat itu menancap dalam di benak Kevin. Ia mulai mengamati Dennis lebih dekat. Setiap zuhur, Dennis pergi ke musola. Ia menyendiri, berzikir, dan membaca sesuatu dari kitab kecil bersampul hijau. Kevin mencuri pandang, lalu mencari di internet apa itu Al-Quran. Ia mulai membaca terjemahnya. Awalnya ragu, tapi ayat demi ayat seolah menjawab semua pertanyaan yang selama ini mengendap di kepalanya. Terlebih saat ia membaca, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat As-Sariyat ayat 56. Kevin mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membaca kisah para nabi, sejarah Rasulullah, dan prinsip-prinsip akhlak Islam. Tapi konflik mulai muncul di rumah. Ia mulai ketahuan sholat diam-diam, menyimpan mushaf, dan menghindari makanan tertentu. Ayahnya marah besar. "Apa kamu malu punya darah ini? Apa kamu mau jadi orang asing di rumah sendiri?" Kevin hanya menunduk. Ia tidak ingin melawan. Hatinya sedang tumbuh dan berusaha memilih jalan yang menurutnya benar. Ia hanya teringat pada sabda Rasulullah yang diceritakan Ustaz Dennis dalam satu obrolan mereka di taman sekolah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam diamnya, Kevin mengadu. Ia menangis diam-diam tiap malam, berdoa pada Tuhan yang kini mulai dikenalnya dengan nama Allah. "Ya Allah, aku ingin mengenalmu, tapi aku takut menyakiti orang tuaku. Tunjukkan aku jalan yang lurus." Hatinya semakin gelisah. Tapi gelisah yang manis. Seperti ada tangan yang perlahan menuntunnya. Dennis menjadi satu-satunya tempat berbagi. "Aku gak tahu harus gimana, Den. Rasanya kayak berdosa terus kalau nolak keluarga, tapi juga gak bisa bohongin hati sendiri." Dennis menepuk bahunya. "Tenang, Kev. Allah tahu jalan yang kamu tempuh. Yang penting kamu jujur sama diri sendiri dan terus berdoa. Hidayah itu anugerah. Tapi mempertahankannya, itu butuh perjuangan." Kevin mulai menyelinap ke masjid kampus setelah kuliah. Ia duduk di pojokan, memperhatikan orang-orang sujud, dan merasakan kedamaian yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat duduk sendiri di masjid, ia membuka Quran lalu membaca Allah membimbing siapa yang dia kehendaki kepada cahayanya. Quran Surat An-Nur ayat 35. Air matanya mengalir deras. "Kalau ini cahaya itu, ya Allah, aku mau ikut. Aku lelah hidup dalam bayangan. Aku ingin hidup dalam cahayamu." Akhirnya, Kevin memberanikan diri mengucap 2 kalimat syahadat di depan Ustaz Dennis dan seorang ustaz pembimbing. Tak ada pesta, tak ada peluk keluarga, tapi langit seperti merestui, ditandai dengan hujan rintik turun perlahan. Beberapa bulan setelah masuk Islam, ujian datang bertubi. Pandemi COVID-19 melanda. Kevin dan keluarganya terpapar.
Kevin harus dirawat di ruang isolasi. Tapi anehnya, justru di balik ketakutan itu, Kevin merasa dekat sekali dengan Allah. Ia membawa mushaf kecil ke rumah sakit. Sholat di atas tempat tidur, zikir perlahan. Perawat yang non-muslim sampai heran melihat perubahan Kevin. Saat itulah malam nuzulul Quran datang. Kevin membuka mushaf dan membaca, "Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tangisnya pecah. Ia terisak dalam doa, "Ya Allah, ampuni aku. Jadikan aku hamba-Mu yang Kau terima. Aku ingin pulang dalam keadaan Kau ridhoi." Ustaz Dennis mengabari lewat pesan suara, membacakan doa-doa dan zikir. Mereka tak bisa bertemu, tapi hati mereka terhubung dalam doa yang sama. 3 hari kemudian, kabar itu datang, memecah pagi yang bisu. Kevin telah tiada. Ia menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU. Tapi bukan itu yang membuat dada Ustaz Dennis sesak dan lututnya lemas seketika. Yang membuatnya menangis bukan kematian, tapi cara Kevin wafat. Seorang perawat muslim yang menangani Kevin datang dengan mata sembab dan suara bergetar. Ia bercerita lirih seperti sedang membuka lembaran rahasia langit. "Ampun, Ustaz, saya menyaksikan sendiri, Pak Kevin wafat dalam keadaan sujud. Lama sekali dia bersujud. Awalnya saya pikir dia sedang sholat biasa. Tapi setelah 5 menit tak bergerak, saya dekati, tubuhnya dingin, dan wajahnya bersinar, ternyata ruhnya sudah berpulang, dalam sujudnya." Ustaz Dennis jatuh terduduk. Tak kuasa ia membendung air matanya. Ia memeluk erat mushaf milik Kevin yang dikirim pihak rumah sakit. Di antara lembar-lembar Quran itu, terselip sehelai kertas bertuliskan tangan Kevin. "Aku lahir tanpa bisa memilih. Tapi aku wafat dengan pilihan yang kupelajari dengan air mata dan doa. Semoga Allah menerimaku sebagai hambanya." Wajah Kevin terlihat damai dalam foto terakhir yang dikirim perawat, seperti musafir yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang penuh luka dan pencarian. Di pusarannya, Ustaz Dennis membacakan surat Yasin dengan suara parau. Di sela tangis, bibirnya lirih berdoa, "Ya Allah, karuniakan Kevin husnul khotimah, bukan karena siapa dia, tapi sedang apa dia saat Kau panggil pulang. Dan dia sedang sujud, sedang menghadap-Mu, ya Rob." Ia terdiam sejenak. Angin senja mengusap pipinya, seolah ikut bersaksi. Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3116. Dan barang siapa diwafatkan Allah dalam keadaan sujud, maka itu adalah tanda-tanda kemuliaan husnul hatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, padahal dia adalah ahli neraka. Dan seseorang beramal dengan amalan ahli neraka dalam pandangan manusia, padahal dia adalah ahli surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208, dan Muslim nomor 112. Kevin memilih jalan pulang yang tidak biasa. Ia wafat bukan karena apa, tapi sedang apa. Dan dia sedang sujud. Maka tenanglah, jiwanya telah dijemput cahaya ilahiyah. Sebab, kematian tak selalu tentang akhir hidup, kadang malah justru awal kebebasan yang hakiki memuliakannya selamanya.